Sebelum masuk ke pabrik, terlebih dahulu TBS ditimbang menggunakan timbangan kapasitas 40 atau 60 ton. Setelah ditimbang, truk yang membawa TBS akan menuju loading ramp untuk melakukan cross-check kebenaran sistem panen. Mutu dan rendamen hasil olah sangat dipengaruhi oleh mutu panen. Setelah TBS disortasi, TBS akan menuju stasiun rebusan. Di sini, TBS direbus dengan tekanan 2,8 sampai 3 kg cm kuadrat dengan suhu 120 sampai 130 derajat Celcius. Tujuan perebusan yaitu mengurangi peningkatan ALB, mempermudah proses pemerondolan pada tracer, mempermudah pelepasan serat dan biji, melunakkan daging buah, dan menurunkan kadar air. Setelah buah direbus, buah akan dibawa ke stasiun penebah. Di sini akan dipisahkan brondolan dengan janjangnya dengan cara mengangkat dan membanting serta mendorong janjang kosong ke empty bunch conveyor, dan brondolan akan jatuh melalui kisi-kisi fruit conveyor. Kecepatan putaran pada tracer yaitu 23 rpm. Digester berfungsi untuk melumatkan brondolan sehingga daging buah atau mesokarp terpisah dari bijinya. Setelah buah dilumat, buah akan masuk ke screw press yang fungsinya untuk memisahkan minyak kasar dari serat dalam daging buah. Oil gutter adalah alat penampung minyak hasil screw press untuk dialirkan ke centrap tank. Centrap tank berfungsi untuk menampung sementara minyak yang keluar dari press dan juga untuk mengendapkan pasir dan kotoran yang mengikut dengan minyak. Vibrating screen berfungsi untuk memisahkan massa padatan berupa ampas yang terikut pada minyak kasar. Setelah minyak disaring, minyak akan menuju ke bayer RO untuk meningkatkan temperatur minyak dengan suhu 95 derajat. Ballast tank berfungsi untuk menampung minyak yang dipompakan dari bayer RO sebelum dimasukkan ke CST. Continuous settling tank. Di sini, minyak akan dipisahkan atau dikutip dari selat secara gravitasi atau berdasarkan berat jenis. Pada oil tank, minyak akan dijaga temperaturnya yaitu lebih dari 90 derajat. Vacuum dryer berfungsi untuk memisahkan minyak dengan air yang mengikut dengan minyak agar minyak yang dipasarkan mempunyai kadar air yang rendah. Setelah minyak dimurnikan, minyak akan menuju storage tank yang berfungsi untuk menampung produksi minyak hasil olahan pabrik sebelum dikirim ke pembeli. Di sini temperatur dijaga dari 50 derajat Celcius sampai 55 derajat Celcius. Sensiklon berfungsi untuk memisahkan pasir halus yang masih terbawa selat. Selat separator adalah alat sentrifugal yang berfungsi memisahkan selat dengan minyak. Minyak yang sudah diolah di selat separator akan menuju bak bacin, yaitu tempat penampungan minyak yang keluar dari selat separator kemudian dipompakan ke CST untuk diolah kembali. Vat pit difungsikan sebagai tempat pengutipan minyak dengan cara injeksi uap sebagai pemanas untuk mempermudah proses pemisahan minyak dengan kotoran. Dowling pond bertujuan untuk mengutip kembali sisa minyak yang masih belum terkutip di bak vat pit hingga maksimum kadar minyak menjadi 0,5% terhadap contoh.
Cake breaker conveyor berfungsi membawa serabut dan biji serta mencacah gumpalan cake atau sekaligus mengeringkannya dari presan menuju depericarper. Depericarper berfungsi untuk memisahkan fiber dengan nut dan membawa fiber untuk menjadi bahan bakar boiler. Nut polishing drum adalah suatu alat untuk mempolis biji dari serat yang masih melekat dengan kecepatan putaran 18 rpm. Nut hopper berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara nut sebelum diolah ripple mill. Ripple mill berfungsi untuk memecahkan biji dengan cara digiling dalam putaran rotor bar sehingga biji akan bergesek dengan ripple plate. LTDS berfungsi untuk memisahkan cangkang dan inti. Sistem pemisahan yang dilakukan di sini adalah dengan menggunakan tenaga hisapan dari blower berdasarkan berat fraksi. Hidrosiklon adalah alat untuk mengutip kembali inti yang terikut dengan cangkang dengan sistem basah dengan bantuan media air. Kemudian inti yang sudah dipisahkan dengan cangkang akan menuju kernel dryer yang berfungsi untuk mengurangi kadar air yang terkandung dalam inti produksi. Pengeringan dilakukan selama 12-14 jam. Setelah inti dikeringkan, inti akan menuju kernel bunker yang fungsinya sebagai tempat penyimpanan inti produksi sebelum dikirim untuk dijual.